Shalom, selamat pagi. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ayub 13. Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya, kamulah orang yang menutupi dusta, tapi palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras, jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu, dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu, dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak bicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara, dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan? Luar biasa, sehat semuanya. Amin. Saya percaya itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita mau memulai ibadah kita pagi ini. Saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk kita sama-sama menyatukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan, pagi yang luar biasa, pagi yang diberkati Tuhan, pagi di mana Tuhan kembali lagi mengizinkan kami untuk kita sama-sama beribadah Tuhan, meskipun secara online. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu bekerja Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, meskipun kami tidak berjumpa satu dengan yang lain Tuhan. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, sehingga ibadah ini Tuhan memberkati hidup kami, dan ibadah ini juga menyenangkan hati-Mu, karena kami mau menyertakan Engkau Tuhan di dalam setiap apapun yang kami lakukan, terkhusus untuk ibadah kami pagi ini Tuhan. Mari Tuhan, kami undang Engkau Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami masing-masing melalui ibadah kami. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya
Tuhan memberkati ibadah kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya, oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh,
sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Come on, here we go. Next song. Are you guys ready? I think we're gonna rock this song because you guys know this song. Come on. Huh. Yeah. Put your hands up. Nyanyi sama-sama. Here we go. Dunia ini mengatakan hidup untuk senang saja, hiduplah untuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang hidup. Apakah arti hidup? Yeah! Dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan. Namun ku tahu kebenaran, ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang hidup. Apakah arti hidup lagi? Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang
Terima kasih semuanya teman-teman. Kalau kalian sudah datang malam ini, semuanya tentang Yesus Kristus Tuhan, amin. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Katakan, aku tak bisa, aku tak mau, Kaulah. Here we go. Lagi. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa. Hey, here we go. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang hidup apakah arti hidup. Yeah. Tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang hidup apakah arti hidup jikalau hidup tanpamu. Come on. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh
dan setia kepadamu Berikan Tuhan. segalanya, semuanya yang ada. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi, saudara. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa ya. Puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami hadir, kami ada di tempat ini, kami ada sekarang ini Tuhan, bukan suatu kebetulan, tetapi karena Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang membawa kami, supaya kami lebih mengerti lagi apa yang hendak Kau katakan dalam hidup kami pada saat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan mengurapi segala yang ada pada kami Tuhan, dari mulai atas kepala kami sampai ke bawah Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan, kami mau menajamkan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Berdoa kiranya hati kami diliputi sukacita dan menjadi tanah yang lembut dan gembur, supaya benih firman Tuhan dapat masuk ke dalam hati kami dan kami dapat mengerti dan memahami, juga akhirnya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kuasai kami pada detik ini, jam ini Tuhan, supaya kami hanya mendengarkan suara-Mu, supaya hati kami hanya mengerti tentang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, ajari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, saya berdoa semoga pagi ini saudara bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui saya pada pagi hari ini ya. Karena saya ini bukan orang yang pintar ngomong, bukan orang yang pintar khotbah, tapi saya hanya men-sharingkan apa yang saya dapat dari Tuhan. Ya, saudara, saya pagi ini mau bicara tentang konsekuensi penebusan. Kalau kita bicara tentang konsekuensi, artinya dulu ya. Artinya itu adalah kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia itu akibat dari suatu perbuatan atau pendirian kita. Kita sudah menetapkan ini, kemudian kita melakukan sesuatu, nah akibatnya itu adalah konsekuensi. Jadi itu adalah sesuatu yang pasti ada, sesuatu yang menyertai suatu aktivitas atau perbuatan, gitu. Nah, banyak orang pada akhir zaman ini itu tidak pernah melakukan konsekuensi lagi. Tidak punya atau tidak mau melakukan konsekuensi dari perbuatan dia. Dia melakukan sesuatu tapi konsekuensinya tidak mau dia tanggung. Konsekuensinya tidak mau dia istilahnya ditolak gitu ya. Ya ini nggak bisa. Tidak pakai helm di jalan, terus kemudian ditangkap Pak Polisi, tapi nggak mau dihukum. Tidak mau denda. Nah ini banyak sekali terjadi ya. Melakukan dosa tapi tidak mau dihukum Tuhan. Ya Tuhan pasti mengampuni iya. Tetapi ingat, selalu ada konsekuensinya, selalu ada akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Kalau minggu lalu kita sudah merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Khotbah minggu lalu Pak James katakan bahwa konsekuensi daripada kemerdekaan itu adalah kita mengisinya dengan perbuatan baik gitu. Konsekuensinya kalau kita merdeka adalah kita melakukan perbuatan baik. Saudara, banyak orang nggak maunya merdeka tapi tidak mau melakukan perbuatan baik, konsekuensinya tidak dilakukan. Nah ini banyak sekali terjadi. Nah saudara, saya mau ingatkan ya,
sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang ditebus oleh Kristus, oleh Tuhan Yesus. Tidak baik kalau kita tidak melakukan konsekuensinya juga. Kita harus terima. Kita harus lakukan konsekuensi apapun itu. Mau kita benar, mau kita salah. Nah, pagi ini kita belajar supaya kita tidak melakukan yang salah. Jadi kita bisa melakukan konsekuensi yang benar. Gitu. Nah, pagi ini konsekuensi penebusan. Nah, apa sih maksudnya penebusan itu? Saudara, kalau kita baca di Perjanjian Lama ya, itu awalnya kan karena Adam jatuh ke dalam dosa. Allah menciptakan manusia bernama Adam untuk diberi kuasa menguasai seluruh dunia yang diciptakan Tuhan. Dunia dan segala isinya itu diciptakan Tuhan untuk dikuasai oleh Adam. Jadi Adam itu diberi wewenang, diberi kuasa. Alkitab mencatat segambar dan serupa dengan Allah. Nah, segambar dan serupa dengan Allah ini juga termasuk wewenang dan kuasanya untuk memerintah, untuk mengatur, untuk menjalankan isi dunia ini. Tetapi kita baca di Alkitab bahwa Adam akhirnya jatuh ke dalam dosa dan itu membuat segala wewenang dan kuasanya terhadap isi dunia ini jatuh ke tangan iblis. Kemudian iblis menguasai dunia dan dia menjadi raja di situ. Adam sudah tidak punya wewenang lagi, saudara. Nah, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menebus dunia dan isinya. Supaya iblis jangan berkuasa lagi atas manusia. Tetapi kita punya kuasa lagi atas dunia ini, atas diri kita sendiri. Itulah yang namanya merdeka. Ya, saya sudah pernah men-sharingkan tentang ini, tentang kemerdekaan ya. Saya tidak akan mengulang, tetapi akar atau benang merahnya kenapa Yesus harus hadir di dunia, kenapa Yesus harus menderita dan kemudian disalib untuk menebus dosa kita adalah supaya manusia punya kuasa lagi, punya wewenang lagi, punya kemerdekaan lagi untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kehendak Allah. Nah, saudara, Yesus datang ke dunia ini tidak langsung menang. Dia menebus itu tidak dengan gampang, tapi dengan perjuangan. Sama seperti 350 tahun kita dijajah penjajah ya, mau ada Belanda, ada Inggris, ada Portugis ya, macam-macam. 350 tahun kita dijajah. Terus kemudian kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Kita berjuang, para pahlawan kita meneteskan darah, berjuang mengusir penjajah, dan akhirnya kita menang. Akhirnya kita merdeka dan tidak dijajah lagi. Demikian halnya dengan Yesus. Dia berjuang, saudara. Dia tidak mentang-mentang dia anak Allah, kemudian dia diberikan kemudahan oleh Tuhan Allah untuk memenangkan dunia ini dan kemudian untuk disalib, untuk memenangkan pertarungan dengan iblis itu. Tidak dengan gampang, saudara, dengan berjuang Yesus, berjuang melawan darah dan dagingnya dia. Kita tahu dari mana pada saat malam dia mau disalibkan, Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan, Bapa, seandainya cawan ini bisa lalu dari hadapan-Mu. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara, di situ adalah titik lemahnya Yesus. Di situ adalah puncak dari perjuangan Yesus. Dia selama ini berjuang memberikan segala yang dia miliki kepada murid-muridnya, ilmu-ilmunya dia turunkan kepada murid-muridnya, dia berikan tanda-tanda supaya semua orang tahu bahwa dia juru selamat, semua orang tahu bahwa dia datang dari Allah. Dia berjuang untuk menunjukkan itu. Tetapi malam itu di Taman Getsemani, Yesus menangis sampai menjadi darah. Ya, Alkitab mencatat saking dia depresinya, saudara. Bukan stres lagi, bukan frustasi lagi, depresi. Itu sampai
titik-titik keringat dan air matanya itu seperti darah. Karena memang mungkin pembuluh darahnya pecah, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Alkitab mencatat bahwa seperti darah. Karena dia terlalu, itu puncak dari pergumulan Yesus. Dia tidak ingin disalib, dia tahu dia harus mati. Tapi sebagai manusia dia takut. Sama seperti saudara dan saya. Tapi Yesus datang kepada Tuhan dan dia minta dikuatkan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Tahu takut? Apakah saudara dan saya datang kepada Tuhan minta dikuatkan? Atau malah justru mencari penyelesaian sendiri? Atau mungkin mencari penyelesaian di luar Tuhan Yesus? Mungkin datang ke dukun, mungkin datang ke orang pintar ya, kita nggak tahu. Atau mungkin datang ke pendeta-pendeta tertentu yang punya karunia. Saudara, saya bukan tidak setuju gitu ya. Tetapi kita punya iman yang sama, kita punya Roh Kudus yang sama dengan semua orang yang percaya, maka kita bisa datang sendiri kepada Allah. Ini sudah ditunjukkan kepada oleh Yesus. Bahwa Yesus datang ke Taman Getsemani, dia datang kepada Allah, dia sujud, dia tunduk, dia takut, dia serahkan takutnya, dia serahkan segala ketakutannya. Pada saat itu yang dia punya, yang dia genggam adalah dia takut. Nah, itu diserahkan di bawah kaki Allah. Itu diserahkan di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau bisa cawan ini lalu dari hadapan, bisa enggak Bapa? Tapi kemudian dia menyambut. Tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Artinya apa? Yesus berserah. Dia serahkan semuanya. Dia serahkan miliknya. Dia pasrah sama Allah. Oke enggak Bapak deh Allah? Bapak, kalau memang aku harus seperti ini, kalau memang tujuanku datang ke dunia adalah untuk mati. Demikianlah yang Tuhan Yesus tunjukkan dan ajarkan kepada kita. Nah saudara, penebusan Yesus, pengorbanannya di atas kayu salib, itu punya konsekuensi. Artinya apa? Ada akibat langsungnya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah dunia dan segala isinya sudah ditebus. Bagaimana dengan manusia? Saudara, Allah menciptakan manusia itu bukan robot. Allah menciptakan manusia itu punya kehendak, punya akal budi, punya keinginan sendiri. Allah ciptakan manusia sama dan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Punya pemikiran sendiri, punya hati, punya akal budi sendiri, punya pertimbangan sendiri. Nah itu tidak bisa disamakan dengan pohon, dengan hewan, dengan laut, dengan awan, nggak bisa saudara. Mereka tidak punya akal budi, mereka tidak bisa berpikir seperti manusia. Oleh karena itu, Yesus menebus dunia beserta isinya, mereka otomatis dalam jangkauan Yesus. Tetapi tidak bagi manusia, karena kita punya kendali sendiri. Yesus tahu bahwa manusia itu punya akal budi dan kehendak sendiri. Oleh karenanya dia tidak mau memaksakan manusia untuk, kamu sudah ditebus saya loh, kamu menjadi milik saya loh. Enggak, Yesus enggak mau. Dia pingin setiap manusia punya kehendaknya sendiri dan menyerahkan kehendaknya itu untuk percaya kepadanya. Untuk dengan sadar, dengan pikiran, dengan hati, dengan emosi, dengan segala yang dia miliki, kemudian mengakui bahwa oh ya, Tuhan Yesus mati buat saya. Oh ya, penebusan Yesus itu adalah untuk menebus dosa saya, supaya saya bisa bersatu lagi dengan Allah. Itu yang Yesus mau. Itu yang Allah mau. Itulah kehendak Allah. Supaya kita menyerahkan
wewenang, kehendak, tanggung jawab, pemikiran kita, semuanya serahkan kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus yang menyelamatkan dunia. Bahwa Yesus yang menyelamatkan kamu dan saya. Supaya kita bisa balik ke surga. Amin saudara. Itu yang Yesus mau. Dan itu adalah konsekuensi. Artinya apa? Itu akibat dari penebusan dia. Dan itu beda dengan resiko ya. Kalau resiko itu 50% terjadi, 50% tidak terjadi. Resikonya yang buruk bisa tidak terjadi, bisa terjadi. Tetapi kalau konsekuensi itu selalu terjadi dan harus terjadi. Karena itu akibat dari suatu perbuatan. Dan itu adalah yang dilakukan Yesus. Itu harus terjadi. Makanya Yesus membebaskan kepada setiap manusia, setiap kita. Kamu mau ikut saya? Kamu mau jadi murid saya? Atau tidak? Kalau mau jadi pengikut saya, mau mengikut saya, ya kamu harus percaya kalau saya juru selamatmu. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kamu tidak mau percaya sama saya, ya enggak apa-apa. Gak usah ikutin saya. Tetapi kalau kita memutuskan untuk percaya bahwa Yesus yang disalib di Golgota, bahwa Yesus yang menderita untuk menebus dosa saya, maka kita harus apa? Ada konsekuensinya lagi saudara. Ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya. Setiap pendirian, tindakan yang kita tetapkan, yang kita lakukan, ada konsekuensinya. Jadi kalau saudara menetapkan bahwa saudara, ya saya mau ikut Yesus. Ya saya percaya penebusannya itu untuk saya. Ya saya percaya saya ditebus oleh Yesus. Maka ada konsekuensinya bagi saudara dan saya yang mengatakan percaya pada Yesus. Sedangkan kalau yang mengatakan, oh oke, Yesus disalib. Ya oke, so what? Semua orang bisa merasakan kasihnya dia, bisa merasakan anugerahnya. Ada konsekuensinya juga buat orang-orang yang berkata seperti ini dan tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Segala sesuatu ada konsekuensinya, saudara. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah konsekuensi kita untuk menjadi murid Yesus. Konsekuensi kita bahwa kita menyadari penebusan yang Yesus lakukan buat kita. Apa itu? Kita buka ya di Lukas 14 ayat yang ke-28 dulu deh. Saudara, ini di Lukas 14 ini adalah perkataan dari Yesus pada saat orang banyak mengikuti dia untuk mendengarkan pengajarannya, dan kemudian Yesus berkata banyak ya, tapi saya tidak akan membacakan semua, saudara bisa baca sendiri. Saya akan bacakan yang ayat 28 saja. Ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan ia tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. 30. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ini adalah perumpamaan pertama. Bahwa Yesus menceritakan kalau kamu tuh mau mendirikan rumah, dihitung dulu berapa biayanya, cukup nggak uangmu, gitu. Supaya jangan-jangan waktu kita sudah meletakkan dasar rumah, kita nggak bisa selesaiin. Ya, pada waktu saya kerja di Bali, itu banyak sekali rumah-rumah yang setengah bangunan, jadi setengah jadi. Saya nggak tahu itu orangnya tidak mengkalkulasi dengan baik atau memang sengaja dibiarkan seperti itu gitu ya. Jadi bangunan itu setengah berdiri. Nah, mungkin ini yang dicontohkan Tuhan Yesus. Jangan sampai bangunan setengah berdiri, nggak bisa selesai karena kamu udah kehabisan uang, gitu. Nah, contoh kedua, perumpamaan kedua adalah yang di ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang.
Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian yang 32. Ya. Jadi perumpamaan yang kedua yang Yesus katakan adalah ada raja, dia pengen pergi perang, kan pasti menghitung dulu. Itu negara tetangga itu pasukan berkudanya itu 100. Pasukan yang pegang lembing itu 500, yang pegang ini total jenderal 1.500. Tentaraku berapa ya? Jangan-jangan tentaraku lebih sedikit daripada dia. Kalau tentaranya dia 2.500, kan tadi tentara tetangga 1.500 ya. Tentaranya dia 2.500, cukup, maju, langsung serang gitu. Tetapi kalau tentaranya dia dihitung itu cuma 500. Waduh, gawat ini. Tentara tetangga itu 1.500. Tentara saya cuma 500. Oke, kalau gitu saya akan kirim utusan. Gimana kalau kita berdamai saja gitu. Terus kasih upeti, ya. Zaman dulu seperti itu. Nah, dua perumpamaan ini dikatakan Yesus untuk membuat orang banyak itu mengerti bahwa ada konsekuensi yang harus ditanggung setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus dan mau mengikut Dia. Ada konsekuensi. Dan ini Yesus tidak mau orang tidak tahu. Semua orang harus tahu. Ada konsekuensinya, ada akibatnya. Kamu hitung dulu. Jangan, iya Tuhan, aku ngikut kamu. Main asal ngomong gitu tapi nggak ngitung. Bisa nggak aku ngikut Yesus sampai akhir? Aku punya, kasarnya ya, uang cukup nggak untuk mengikut Yesus sampai akhir? Aku punya tentara yang cukup nggak untuk mengikut Yesus sampai akhir? Aku punya sumber daya yang cukup nggak untuk mengikut Yesus sampai akhir? Saudara hitung dulu. Kenapa? Karena Yesus tidak mau, sekali lagi saya katakan, Yesus tidak menciptakan, Allah tidak menciptakan robot, dan Yesus tidak mau orang yang ngikut Dia itu hanya robot, ngikutin aja kemana. Enggak. Yesus mau supaya kita punya pikiran, kita berhikmat, kita berhitung, pakai akal budi untuk ngikut Yesus. Tidak seperti kambing dicocok hidungnya, sapi yang dicocok hidungnya, terus kelinting-kelinting kasih keliningan kemana-mana ngikut Yesus. Enggak. Yesus enggak mau yang seperti itu. Yesus mau kalau kamu mau ikut Yesus. Hitung dulu sumber dayamu. Ada berapa? 10, 100, 1000. Kuat gak nih ngikut Yesus? Jangan asal ikut Yesus. Yesus tidak murahan, saudara. Kenapa? Karena pengorbanannya Dia itu penuh perjuangan. Dengan darah dan air mata yang Dia cucurkan buat saudara dan saya. Kok saudara enak-enak ngikut Yesus? Tidak mau kasih sumber daya, tidak mau kasih apa yang kamu miliki, tidak mau ngitung, nggak mau rugi. Halo, orang yang tidak ngitung kan nggak mau rugi. Ngitung dulu, ya. Saya bisa nggak nih? Nah, baru terakhir ayat 33. Demikian pula lah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi, harga konsekuensi yang Yesus minta atas penebusan dosa saudara dan saya adalah seluruh milikmu. Saudara punya berapa? Saya cuma punya 1, Tuhan. Saya cuma dikasih talenta 1, nggak apa-apa, kasih kepada Yesus. Saya punya 5, Tuhan, tapi saya mau umpetin 2, nggak boleh. Saudara nggak bisa jadi murid Tuhan, nggak bisa jadi pengikut Tuhan kalau nggak kasih semua. Saudara punya 5, kasih 5. Saudara punya 10, kasih 10. Jangan saudara punya 5, kasih 10 lah, yang 5 lagi dari mana? Nyolong tetangga, lah yang nggak boleh. Banyak saudara saya temui orang-orang Kristen demi supaya terlihat memberikan perpuluhan persembahan yang banyak,
pinjem uang temennya. Terus kemudian buat persembahan. Buat apa? Yesus tidak cari uang, saudara. Ingat, Yesus tidak cari persembahan. Dia mau hidupmu, semua yang kamu miliki. Bukan uang. Semua yang kamu miliki. Kamu punya apa? Mata, kasih buat Tuhan. Hidung, kasih buat Tuhan. Mulut, kasih buat Tuhan. Telinga, kasih buat Tuhan. Artinya apa? Mata, hidung, mulut, telingamu jangan digunakan kalau bukan untuk kehendak Tuhan. Ya. Contohnya apa? Paling gampang aja, miso. Ya, kalau orang Jawa bilang miso. Miso tuh marah-marah gitu ya, ngomel, merepet. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan katakan di Alkitab bahwa kalau kamu bilang ke saudaramu kafir, jahat, mengatai gitu aja, kamu akan dikirim ke neraka. Ya, kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh mengatai-ngatai orang lain, tidak boleh. Ini baru satu, mulut. Telinga bagaimana? Hidung bagaimana? Mata bagaimana? Berikan semuanya buat Tuhan. Segala sesuatu yang kamu miliki, apapun itu, buat kemuliaan nama Tuhan. Baru setelah itu, kita baru terhitung menjadi murid. Ya, saudara, kenapa sih Tuhan Yesus pinginnya jadi murid atau memuridkan orang? Kenapa nggak jadi pengagum gitu ya? Atau penyembah atau apa? Sesuatu yang membuat Yesus ternama gitu ya? Enggak, Tuhan Yesus pingin jadi murid aja, memuridkan orang. Dia tidak cari penyembah-penyembah, walaupun dia memang harus disembah, tapi dia balikkan lagi ke Allah. Kalau saudara baca Alkitab dengan teliti ya, Yesus tidak pernah mencuri kehormatan yang untuk Allah buat dirinya sendiri. Hormat selalu untuk Allah. Tidak ada yang baik di dunia ini, saya pun tidak baik, katanya. Ya, tidak ada satu manusia pun yang baik hanya Allah, katanya. Iya, dia tidak mencari kehormatan buat dirinya sendiri, tidak mencari, saya harus dipuja, disebut. No. Itu harus dilakukan atas dasar pemikiran, hikmat, akal budi dari orang tersebut. Yesus tidak mau memaksa, enggak. Tetapi dia mau memuridkan orang. Kenapa? Karena murid itu punya hak dan kewajiban. Ya, kalau penyembah, pengikut dan segala macam. Kalau pengikut gitu, ngikut aja kan. Dia tidak punya hak, dia tidak punyanya kewajiban aja. Ngikut aja. Kalau murid enggak, dia punya lengkap. Kalau kamu mendaftar ke sekolah menjadi murid, kamu kan harus bayar uang sekolah. Kamu kan harus belajar, ngikutin kurikulum dari sekolah itu. Kamu kan harus datang setiap hari mendengarkan guru mengajar, ya kan? Kita punya bagian yang harus dilakukan. Yesus sebagai guru juga punya bagian yang harus dilakukan. Itulah kenapa Yesus mau memuridkan orang. Supaya kita juga melakukan bagian kita. Jangan Yesus aja melakukan bagiannya. Yesus sudah melakukan bagiannya, saudara. Bagian Yesus adalah mati di kayu salib buat saudara dan saya. Dan bagian kita adalah menerima konsekuensi penebusan itu, menjadi murid Yesus. Menyerahkan segala sesuatu milik kita. Supaya kita bisa jadi murid Yesus. Dan kalau sudah murid, belajarlah yang rajin. Ya, belajar itu kita rajin beribadah, kita rajin bersekutu dengan Allah, punya hubungan yang intim dengan Allah.
Kita belajar mengenal Allah pribadinya bagaimana. Kita belajar melakukan apa yang Yesus lakukan supaya kita sama. Nah saudara, hal yang mengerikan adalah kita menjadi murid Tuhan, tapi kita tidak mau mengikuti apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus katakan. Kita mau belajar, kita mau jadi murid duduk diam mendengarkan Yesus, pengajaran Yesus gitu ya. Tetapi tidak mau melakukan. Saudara, inilah bedanya antara Nikodemus, orang Farisi yang datang kepada Yesus malam-malam untuk bertanya, dan Rasul Paulus. Rasul Paulus juga adalah orang Farisi yang ditangkap Yesus di jalan Damsyik, menuju Damsyik. Kenapa Nikodemus tidak menjadi Rasul Nikodemus? Tidak menjadi tidak menjadi pengajar yang mengikuti Yesus seperti Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus bisa? Kenapa Nikodemus tidak? Nikodemus mendengarkan kok pengajaran Yesus. Dia suka kok, bahkan dia bertanya pada Yesus. Dia menggali pengetahuan tentang kerajaan Allah. Paulus juga, karena mereka sama-sama orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang pintar, saudara. Dan setiap hari bacaannya adalah Injil, firman Tuhan. Ya. Kenapa Rasul Paulus bisa jadi murid Yesus, sementara Nikodemus tidak? Inilah bedanya. Rasul Paulus mau melangkah, melakukan apa yang Yesus lakukan. Dia berkorban, dia menderita, dia mengabarkan Injil. Dia tidak berhenti hanya mempunyai pengetahuan. Dia tidak berhenti memasukkan ilmu-ilmu di kepalanya. Stop di situ, enggak. Tapi dia mau melangkah keluar. Dia mau, walaupun diejek. Saudara bisa bayangkan, dia seorang Farisi, dia seorang pintar. Kemudian oleh suatu penglihatan yang orang lain tidak lihat, cuma dia sendiri yang lihat, pikirannya berubah. Menjadi yang tadinya menghina jalan Tuhan, membunuhi orang-orang yang hidup di jalan Tuhan, sekarang dia sendiri yang mengabarkan jalan Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa Rasul Paulus dihina habis-habisan. Betapa Rasul Paulus tidak dipercaya orang-orang. Karena kemarin A, sekarang kok B. Kemarin marah-marah orang ngikutin jalan Tuhan, kok sekarang dia sendiri. Ini menjilat ludah sendiri dong. Tapi Rasul Paulus tidak mau dengarkan itu. Dia tetap maju jalan terus. Inilah bedanya dengan Nikodemus, saudara. Jangan berhenti hanya di belajar, menjadi murid, yes. Tetapi harus selanjutnya. Apa itu? 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita buka. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara garis bawahi, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus hidup? Apa yang saudara pelajari dari kehidupan Yesus? Lakukan itu. Setiap hari, setiap sifat, lakukan sama seperti Yesus. Maka end of your life, kamu akan menjadi seseorang yang berbeda. Ya, di akhir hidupmu, kamu tidak akan melihat, saya orang yang berbeda ya ternyata. Tahu dari mana? Orang lain yang masih tahu. Wih, sekarang yang namanya bulan dulu, galaknya minta ampun. Sekarang enggak. Yang namanya bulan itu dulu ya ampun, pelitnya minta ampun. Sekarang enggak, murah hati. Misalnya ya.
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kenapa? Karena dia sudah menjadi murid, sudah duduk mendengarkan pengajaran dan kemudian dia melakukan, dia keluar. Tidak seperti Nikodemus yang hanya duduk mendengarkan. Setiap ada Yesus dia lari paling depan, duduk mendengarkan. Tetapi setelah itu apa? Dia tidak melakukan apa-apa, saudara. Dia tidak mengabarkan Injil, dia tidak melakukan seperti yang Yesus lakukan. Dia tidak menjadi teladan buat orang lain, tapi dia kembali lagi ke cangkangnya. Tidak mau keluar dari situ. Saudara jangan salah, ya. Yesus pun belajar. Kita buka Ibrani 5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, walaupun dia itu adalah pangeran dari surga, anak Allah yang maha tinggi, dia punya segalanya, tapi dia telah belajar menjadi taat. Alkitab mencatat nih, Yesus juga belajar. Kok saudara dan saya tidak mau belajar? Menjadi taat. Taat itu sulit, saudara. Makanya belajar dari sekarang. Supaya kita bisa menjadi murid yang baik. Amin. Yesus bisa menjadi teladan karena dia pernah menjadi murid yang baik. Dia duduk, dia belajar, dia taat. Usia Yesus 12 sampai pada akhirnya dia menginjil adalah waktu di mana dia belajar. Makanya dia dipanggil rabi. Gak main-main, saudara. Orang Yahudi tidak sembarangan memanggil orang dengan rabi. Rabi itu adalah orang yang belajar Taurat, firman Tuhan. Rabi. Dan Yesus belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jangan pikir saudara dan saya doang yang menderita. Yesus juga menderita, saudara. Dia menderita. Tapi dia mau. Dan dia sudah menyelesaikan bagiannya. Sudah selesai menderita, sudah selesai disalib, sudah selesai tujuan hidupnya. Tinggal saudara dan saya sekarang. Saudara sudah menemukan tujuan hidupmu? Ayo kita lakukan sama-sama. Ya. Lakukan, serahkan milikmu kepada Allah supaya kita bisa menjadi murid. Dan belajarlah dengan tekun pada saat kita menjadi murid. Dan saatnya kita selesai belajar, keluarlah seperti Rasul Paulus. Dan lakukan apa yang Yesus lakukan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana dengan hidupmu? Hidup saya, apakah sudah sama seperti Kristus? Belum. Yuk kita belajar. Mau saudara? Kita mengikut Yesus. Tidak gampang, iya. Tapi berjuang. Karena ini adalah bagian kita. Sekarang waktunya kita untuk kita berjuang seperti Yesus. Menyelesaikan tujuan hidup kita. Serahkan milikmu. Jadilah murid yang baik. Belajarlah yang tekun. Kemudian hiduplah seperti Yesus. Amin, saudara. Sebelum kita selesai, saya ingin mengajak saudara, yuk kita sama-sama menyanyikan satu lagu yang buat saya ini ya janji, ya pengharapan, ya semua dari dalam hati saya. Saya ingin mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di dalam hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudara, kalau saudara mau,
menjadi murid Tuhan dan hidup seperti Yesus, Tuhan akan mampukan. Modal kita cuma mau, kemudian serahkan segala milik. Apapun yang kau mau, serahkan pada Tuhan. Maka kita akan bisa mengikut Yesus, menjadi muridnya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi kita katakan, mengikut Yesus. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, menguatkan kami, memberikan kami kemampuan, energi, kuasa untuk tetap mengikut Yesus, mengiring Tuhan sampai hari kami dipanggil Yesus. Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan, supaya kami dapat melepaskan segala milik kami, untuk dapat mengenal Engkau dengan baik, untuk dapat menjadi murid-Mu, belajar sungguh-sungguh, tekun dan belajar untuk taat seperti Yesus. Supaya kami dapat mengerti dan mengenal Allah dengan baik, kami dapat mengerti dan mengenal jalan-jalan Allah dengan baik, sehingga pada waktunya nanti kami bisa melakukan apa yang Yesus lakukan juga. Kami tahu Tuhan, kami ini tidak mampu. Kami ini bukan siapa-siapa. Kami ini bukan apa-apa. Tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Tapi Engkau yang memberikan kami kekuatan supaya kami bisa melangkah, supaya kami bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, hari ini, detik ini juga Tuhan, Roh Kudus kuasai kami, Roh Kudus mengajar kami terus,
sehingga kami dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan. Terima kasih Bapa di surga untuk acara selanjutnya dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan yang mengiring langkah kami dan menunjukkan jalan bagi kami, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini, untuk semua firman yang telah kami dengar hari ini. Kiranya firman itu dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh, dan pada akhirnya nanti berbuah sehingga banyak orang bisa menikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita pulang, selesai ibadah ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam minggu ke depan untuk kita beribadah secara daring dengan channel yang sama. Mari saya ajak saudara untuk berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu yang luar biasa di sepanjang ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah Immanuel yang tetap menyertai kami, bukan hanya di ibadah hari Minggu saja, tetapi di dalam setiap hari keseharian kami, dalam kehidupan kami, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, pekerjaan, usaha, maupun pelayanan. Kami percaya Tuhan campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Roh Kudus, berikan kekuatan pada setiap kami, kesabaran, damai sejahtera, dan sukacita di tengah-tengah kami yang saat ini sedang mengalami kemalangan, pergumulan oleh karena kehidupan, juga tekanan dan ketakutan oleh karena pandemi virus ini. Kami percaya kami punya Allah yang jauh melebihi itu semua. Kami sudah meletakkan nyawa kami dan jiwa kami di tangan Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sudah menebus dosa-dosa kami, sudah membuat kami hidup, dan kami boleh menjalani kehidupan ini dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami mau mendekatkan hati kami kepadamu, kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami di dalam tangan kuasa-Mu, dan karena kami tahu, kami percaya Engkau adalah gembala yang baik yang pasti menuntun kami ke padang yang hijau, padang rumput yang hijau, dan ke air yang tenang. Kami akan tenang bersama-Mu Tuhan, damai sejahtera dan sukacita melingkupi setiap kami semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum selesai, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga, serta berkat-berkat yang terbaik akan tercurah di dalam hidupmu. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan tinggal bersama dengan engkau mulai hari ini, sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan menyertai kita semua, Tuhan menyertai engkau. Apapun yang kau hadapi, Dia selalu ada. Jangan pernah kendor, percaya sama Tuhan. Sampai jumpa, selamat hari Minggu.